Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memenangkan Haji Faisal sebagai orang yang berhak atas pengasuhan Galaskai ternyata tidak serta-merta membuat perebutan hak asuh atas anak almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah selesai. Dodi Sudrajat yang juga kakek dari Galaskai Andriansyah mengajukan banding atas putusan tersebut. Tentu saja Haji Faisal merasa heran dengan keputusan Dodi Sudrajat yang begitu ngotot ingin mendapatkan hak asuh cucunya itu. Mengingat apa yang sekarang terjadi dalam rumah tangga Dodi Sudrajat tentu menjadi pertanyaan besar bagi Haji Faisal. Apakah nanti Dodi Sudrajat mampu membiayai kebutuhan Galaskai setiap bulannya yang mencapai perkiraan 15 juta rupiah per bulan? Lantas, bagaimanakah sikap Haji Faisal menanggapi memori banding dari pihak Dodi Sudrajat? Dan benarkah karena faktor ekonomi yang membuat Haji Faisal ragu akan kemampuan Dodi Sudrajat dalam mencukupi dan mengurus kebutuhan Gala? Ya, kalau berbicara masalah banding, Pak Dodi, itu kan memang haknya. Tapi saya memang di dalam hal ini kadang-kadang saya merenung juga, saya berpikir juga kami dan keluarga. Kadang istilah orangnya nggak habis pikir. Kenapa nggak habis pikir? Dia begitu ngotot, begitu getolnya dia ingin mendapatkan hak wali terhadap cucu saya, ya, ingin mengasuh. Sementara ya saya dengar ya selentingan ataupun isu, bahkan di YouTube kan saya sudah dengar ya, di rumah tangganya saja sekarang sudah pecah ya, sudah berpisah dengan istrinya. Nah, istrinya ngomong belanja buat keluarga selama ini tuh kita dengar berapa persen istrinya bilang kan. Nah, berarti kan otomatis kan tidak cukup ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin dia sudah ngomong bahwa dia apapun keputusan dari pihak pengadilan dia akan menerima, akan legowo. Tapi nyatanya sekarang lain lagi ceritanya. Jadi saya sendiri, apa yang kalian sampaikan tentang omongan-omongan orang dari sana ke saya udah mulai nggak percaya semuanya. Udah mulai saya nggak yakin. Kenapa? Karena hari ini kata orang pagi tempe, sore kedelai. Jadi saya jadi benar-benar bingung ya. Dan sementara itu, perlu kalian coba ya, punya anak kecil, punya kayak cucu saya, itu biayanya bukan sedikit loh. Saya sih bukan nggak ikhlas saya membiayai, bagaimanapun akan saya coba membiayai, jungkir balik pun akan saya biayai. Itu biayanya nggak sedikit. Sekarang saya punya pembantu satu buat dia, buat nyuci, buat babysitternya satu. Itu berapa sebulan 2 orang? Itu belanjanya, makannya orang itu kan punya biaya ya. Gajinya sebulan berapa? 2 orang. Terus rumah ini kan punya listrik, punya air. Ya, kalau kita hitung-hitung susunya, pampersnya nggak cukup 10 juta. Sebulan nggak cukup. Saya memprediksi sekitar mungkin semuanya dengan pakaian segala macam mungkin hampir ya. Ya kalau dikatakan 15 mungkin ya lebih dari 10, tapi tidak tahu lah apa sampai 15. Memang belum terperinci. Itu. Nah, sementara saya dengar ya, keluarga yang mau minta hak wali ini, maaf ini bukan saya merendahkan, enggak, tapi kan saya dengar dari mantan istrinya yang berbicara bahwa dia membiayai keluarganya selama ini sekian. Itu yang saya dengar. Jadi di situ semakin gamang saya, semakin cemas saya. Makanya saya sepertinya memang harus berjuang saya untuk untuk mendapatkan hak wali dan hak asuh terhadap cucu saya ini. Bagaimana caranya? Saya kasihan nanti. Bukan saya mengatakan saya hidup lebih, tidak, tapi sekedar untuk membiayai cucu ini, alhamdulillah bagaimanapun akan saya coba. Itu yang saya. Jadi semakin hari semakin terbuka juga, semakin risau juga saya. Aduh, begini gimana nanti kan begitu. Jadi perjuangan saya mungkin benar-benar pantas saya perjuangkan ini. Memang harus saya berjuang ini agar jangan cucu saya ini susah, dan jangan cucu saya ini pertumbuhan dan perkembangannya terganggu. Jangan sampai ada hanya yang mencari manfaat daripada cucu saya. Itulah makanya saya mencoba itulah
tanggapan saya atas banding. Jadi sebenarnya saya sih kalau saya tidak banding, saya sih sudah buka pintu saya, sudah mau berhubung baik saya sebenarnya, mau saya berbicara, mau saya bermusyawarah, tata cara untuk membesarkan cucu saya. Tapi dengan dibuka lagi banding, ya ini saya tentu mau tak mau tentu saya harus membuka lagi, menutup lagi pintu saya. Menutup lagi saya, udahlah kalau mau begitu ya udah kita ke pengadilan aja, saya nggak mau lagi urusan ini, saya tutup. Kalau ingin bertemu enggak, saya nggak mau. Saya kan sudah saya bilang, dan saya yakin dia banyak sedikitnya tahu dengan kepribadian saya. Dia tahu. Jadi saya orangnya orang enggak begitu sulit-sulit banget saya. Tapi kenapa dia banding lagi? Ini berarti dia udah membuka lagi jurang untuk semakin renggang kan? Ya oke, enggak masalah. Saya akan ikut permainan, mau kemana? Oke, sampai dimanapun saya akan coba sesuai dengan batas kemampuan saya. Itu. Nah, kasihan saya, karena saya setelah mendengar pembicaraan yang disampaikan oleh almarhum oleh mantan istrinya, saya semakin ngeri mendengarnya kan itu. Gimana cucu saya nanti? Sepertinya karena namanya banding pasti tidak puas dengan putusan hakim, melihat pertimbangannya mungkin tidak normatif, hanya memandang aspek sosiologis. Tentu dianggap hakim sedikit keliru dalam menjatuhkan putusan itu ya. Masing-masing orang punya dasar untuk menyampaikan apapun yang menjadi pendapat hukumnya. Tentu yang menjadi putusan terakhir sebagai inkrahnya ya pengadilan tertinggi nantinya. Apakah di tingkat banding ini nanti masih ada lanjutan lagi ke kasasi atau ke PK itu di luar sepengetahuan saya. Yang jelas hari ini masih dalam taraf ingin banding dan sudah mendaftarkan. Mungkin setelah Lebaran Idul Fitri memasukkan memori bandingnya. Nah ini dikirim ke saya akta permohonan banding saja. Nah, ini di sini saya lihat yang menerima adalah saudara Panitra itu Pengadilan Agama Jakarta Barat, Ibu Dr. Siti Amanah SHMH, yang dimasukkan oleh Tegar Firmansyah SHMH dan rekan-rekan nih tanggal 25 April 2022 ya. Sudah jelas. Jadi tinggal menunggu memasukkan memori bandingnya karena masih ada waktu. Bagi keluarga besar Haji Faisal, Lebaran tahun ini adalah Lebaran yang penuh dengan keharuan. Ya, tahun ini Haji Faisal dan keluarga harus merayakan hari kemenangan tanpa kehadiran Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang meninggal karena kecelakaan maut beberapa waktu silam. Namun, tentu saja mereka tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Dan bertepatan dengan hari Idul Fitri kemarin, Haji Faisal dan seluruh keluarga, termasuk Galaskai Andriansyah, anak sematawayang Vanessa dan Bibi, mengunjungi pusara Vanessa dan Bibi untuk memanjatkan doa dan sedikit mengenang kembali apa yang biasanya Vanessa dan Bibi lakukan setiap hari raya. Lantas, seperti apakah momen keluarga Haji Faisal menziarahi makam Vanessa dan Bibi? Dan kenangan apa yang sampai saat ini selalu membayang di ingatan Ibunda Bibi Andriansyah?
Ya, kalau panes saya seperti biasa, tadi kan kami laksanakan juga ya, panes biasanya setelah kami pulang dari masjid atau sholat, itu sampai di rumah kan kami kan pakai seragam kalau sama panes. Itu biasanya kan berfoto-foto, ya kami laksanakan juga tadi, berfoto-foto di dalam. Nah, itu kan suatu sikap yang kangen. Jadi dialah yang, apa yang harus dilakukan, umpamanya kata-katanya begini, ini, dialah yang mencetuskan kadang-kadang si Panes sama si Febri. Sehingga hal-hal itu, karena dia yang mengatur, saya selaku opanya ya ngikutin aja. Jadi tentu sikap-sikap hal itu tuh tentu kangen juga kita. Biasanya dia yang peduli, dia yang mengatur gitu. Jadi sekarang sudah berpindah kepada adiknya, tentu terbayang-bayang juga kakaknya. Sebenarnya kalau kita berbicara dengan tidak adanya anak yang paling tertua, itu momen tahun ini memang ada suatu dukanya ada, terus rasa gembiranya ada juga saya. Dukanya kan tentu kalau pikiran kami teringat akan almarhum, teringat akan kehangatannya, akan kehebohannya almarhum dengan istrinya yang selalu baik menggoda kami, menggoda adiknya, yang selalu begitu lebaran datang ke rumah, bahkan bulan puasa pun dia yang selalu membuat suatu acara-acara di rumah ya. Itu membuat kami merasa tersedak ya, Namun demikian merasa gembira kami sekarang ya, apa yang sudah dilatihkan kepada adik-adiknya dulu, apa yang dididikkan kepada adik-adiknya, apa yang diajarkan kepada adik-adiknya dulu semasa mereka hidup, itu rupanya bisa dikembangkan oleh adik-adiknya, dan adik-adiknya bisa berkarir lewat apa yang setelah diajarkannya dahulu. Nah, itulah suatu kebanggaan bagi saya mendekat-dekati Lebaran ini. Itu suatu kebanggaan bagi saya, suatu kegembiraan bagi kami keluarga. Gitu. Kalau dari almarhum si Febri sama Panes ini sangat banyak yang dikangenkan, karena dia selalu bikin suasana itu menjadi menjadi ramai dan menjadi hangat apa aja. Baik di saat masak aja di dapur, itu selalu dia bikin suatu lucu-lucuan. Mamanya kalau masak, dia udah bangun dengar mamanya masak, kadang-kadang dia suka mijit-mijit punggung mamanya saat mama masak. Itu suatu kekangen juga bagi mama itu. Dan dengan papanya juga selalu dia, anak yang namanya almarhum Febri ini, dia sangat terbuka ini kepada papa. Kenapa? Dia hal yang akan dia lakukan beberapa hari atau sesuatu yang akan berhasil, katanya baru akan berhasil dia sudah menceritakan. Apalagi sudah berhasil. Jadi memang keterbukaan itu seluruhnya itu disampaikan kepada papa, sehingga papa tahu semua jalan hidupnya, tahu semua jalan pikirannya itu. Itu suatu kesan bagi saya yang sangat luar biasa. Iya, kita biasanya emang begitu. Kalau Lebaran itu harus ngumpul semuanya. Mumpung kita kan emang semuanya di Jakarta, jadi harus ngumpul semuanya. Ya, makna Lebaran ini ya kita sih sama aja dengan tahun yang biasa. Cuman ada rasa kehilangan itu, meskipun kita di luarnya ada senyum-senyum, foto kita happy-happy, tapi rasa kehilangan itu belum. Udah 6 bulan kan sekarang. Tapi masih nggak bisa kita lupakan. Ini kan semua berkat juga mereka berdua kan. Ini impian mereka. Alhamdulillah udah banyak banget yang terwujud impian mereka. Seperti ini rumah buat Gala kan impian mereka udah terwujud juga gitu. Ya paling berbeda ya kehilangan mereka berdua itu. Dia kan selalu hangat. Biasanya kan kalau Lebaran itu kadang dulu sholat di rumah. Ya kalau si Bibi itu sama si Panes itu kan bisa banget menghangatkan suasana kan. Jadi mana yang lebih agak-agak sedih gitu, dia bisa menghangatkan suasana, itu yang kita kangenin. Kalau adiknya kan kalem-kalem, paling puji cuman yang itu kan yang heboh gitu. Tapi lebih heboh lagi si Bibi sebenarnya.